Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke rekan-rekan, kali ini bertemu lagi bersama kita kelompok 3 Baruna 17. Ada saya Parjo, ada rekan saya Umar, ada Aisyah, ada Mas. saya Kevin Irfan. Oke, di sini kami akan menjelaskan lagi sekilas tentang presipitasi. Apa rekan-rekan? Presipitasi. Oke, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, ada pengertian presipitasi. Pengertian presipitasi sendiri dibagi menjadi dua jenis atau dua segi. Yang pertama ada segi geografi, kemudian yang kedua dari segi meteorologi. Kita mulai yang pertama. Dari sisi segi geografi, presipitasi adalah proses pengendapan baik dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Kemudian ada dari segi meteorologi, dijelaskan bahwa presipitasi adalah kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan, embun, dan salju. Presipitasi dalam siklus hidrologi didefinisikan sebagai turunnya air dari atmosfer bumi menuju permukaan bumi berupa bentuk yang berbeda-beda, yang mana merupakan buah kejadian kinematika yang sifatnya alamiah. Artinya, presipitasi adalah perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat dari proses kondensasi. Kemudian ada rainfall atau biasa kita sebut dengan hujan. Menurut KBBI, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang kemudian ada bentuk-bentuk presipitasi itu sendiri. Bentuk-bentuk presipitasi sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada hujan, yang mana merupakan bentuk yang paling penting dalam proses presipitasi. Kemudian yang kedua ada embun, yang mana merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah atau tumbuhan-tumbuhan dan kondensasi di dalam tanah. Yang ketiga ada kondensasi di atas lapisan es, yang terjadi jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es. Yang keempat ada kabut. Kabut sendiri merupakan partikel air yang terendapkan di atas permukaan tanah dan tumbuhan. Yang kelima ada salju dan es. Mungkin itu akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis presipitasi. Jenis-jenis ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hujan konvektif. Hujan konvektif ini sendiri terbentuk karena adanya perbedaan panas antara permukaan tanah dengan panas di lapisan udara di atas permukaan tanah. Biasanya hujan konvektif ini memiliki intensitas yang rendah, yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan wilayahnya juga tidak terlalu luas. Kemudian yang kedua ada hujan orografis. Nah, hujan orografis ini sendiri terjadi karena naiknya udara yang mengandung uap air ke atas, sehingga terjadi penurunan suhu di atas gunung. Kemudian terkondensasi sehingga akhirnya menyebabkan hujan. Selanjutnya yang ketiga ada hujan frontal. Hujan frontal terjadi karena adanya dua pertemuan massa udara yang berbeda, yakni massa udara panas dan udara dingin. Sedangkan selanjutnya ada hujan muson. Hujan muson ini terjadi karena adanya angin muson barat yang berhembus dari daerah benua Asia menuju benua Australia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis awan. Jenis-jenis awan tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu awan tinggi, awan sedang, dan awan rendah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang awan tinggi. Awan tinggi terletak pada ketinggian 320.000 kaki di atas permukaan air laut. Awannya terbagi menjadi 3, yaitu jenis awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Pengertian awan cirrus yaitu memiliki bentuk seperti serat bulu burung dengan ketinggian 5 km. Yang kedua, awan cirrostratus. Awan ini tampak seperti kelambu putih halus
sekilas seperti anyaman dalam bentuk tidak teratur. Yang ketiga yaitu awan cirrocumulus, memiliki karakteristik menyerupai ombak pasir pantai. Dari awan itu juga tampak seperti sekelompok domba. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang awan sedang. Awan ini terletak pada ketinggian 6.500 sampai 20.000 kaki di atas permukaan air laut. Awan ini dikelompokkan menjadi 3 jenis lagi, yaitu awan altocumulus, awan altostratus, dan awan nimbostratus. Pengertian dari awan altocumulus sendiri yaitu awan berwarna putih atau abu-abu dengan lembaran berlapis dan berserat yang menjadikannya lebih tebal. Yang kedua, awan altostratus berwarna abu-abu dengan kebiruan seperti lembaran yang berserat. Yang ketiga itu awan nimbostratus, merupakan awan yang dihasilkan dari penebalan dari awan altostratus. Awan ini bisa menghasilkan hujan deras. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang awan terendah, berada pada ketinggian 6.500 kaki di atas permukaan laut, bisa jadi di bawah 6.500 juga. Awan ini terbagi menjadi 3, yaitu awan altocumulus, stratus, cumulonimbus, dan satu lagi masih ada juga, yaitu awan stratocumulus. Ya, pengertiannya sendiri ada 4, yaitu awan cumulus, memiliki karakteristik padat, bergaris tajam, yang berwarna berkembang secara vertikal dan berbentuk seperti kembang api. Awan stratus memiliki kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, yaitu sekitar 2 km. Yang ketiga itu awan cumulonimbus, merupakan jenis awan yang padat dan berbentuk vertikal. Bentuk awan ini juga menyerupai sebuah gunung. Di dunia penerbangan, awan ini menjadi awan yang paling ditakuti karena sering menjadikan kecelakaan. Yang keempat itu awan stratocumulus, memiliki bentuk yang serupa dengan awan dengan sarang lebah dan sering menyebabkan hujan yang sangat deras. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan yang bernama Asya nanti. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan tentang karakteristik hujan. Yang pertama ada intensitas hujan, adalah besarnya jumlah hujan yang turun dan dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Yang kedua ada lama hujan atau dimensi hujan, yakni periode waktu selama hujan berlangsung. Yang ketiga ada frekuensi hujan, adalah harapan hujan yang akan jatuh dalam waktu tertentu. Sedangkan yang keempat ada luas areal, yang penyebaran hujan menurut ruang. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam alat ukur curah hujan. Yang pertama ada penakur hujan tipe Bendix. Adapun cara kerjanya ialah air hujan ditampung dalam timbangan. Dari timbangan ini nanti akan ditransfer melalui jarum petunjuk dan dituliskan dalam kertas bias. Yang kedua ada penakar hujan tipe Packet. Cara kerjanya, air hujan akan memasuki melalui corong dan mengalir mengisi bucket setiap 0,5 mm atau 20 mm. Air hujan yang masuk bucket akan terjungkit. Pada saat inilah pena akan mengoreskan ke bias. Yang ketiga ada penakar hujan tipe opsional. Cara kerja penakar hujan tipe ini memiliki beberapa saluran. Di setiap saluran terdapat diode laser dan fotosensoris detektor untuk mendeteksi gambar yang terekam sensor. Alat ini juga telah terkumpul lalu jatuh ke batang laser sensor, akan mengatur dan bisa langsung mendeteksi seperti lampu flash yang nantinya dikirim ke recorder. Sekian pembahasannya, terima kasih. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami, kelompok Baruna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.